warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuana Anastasia, perwakilan dari kelompok 5 kewarganegaraan, ingin menyampaikan presentasi mengenai hak dan kewajiban di tengah pandemi untuk kesejahteraan masyarakat. Nama-nama anggota kelompok 5 terdiri dari Fani Rahmita Putri, Julianti, Muhammad Tri Anggara, Vina Febrianti, dan Yuana Anastasia, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Miss Narsyam, SH.MH. Virus COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. COVID-19 disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. Coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, tepatnya di pasar hewan Huanan, Wuhan. Umumnya masyarakat Wuhan terbiasa mengkonsumsi daging hewan liar. Mereka bahkan menjual hewan tersebut dalam kondisi hidup, sehingga dari mengkonsumsi daging hewan liar tersebut, masyarakat Wuhan mengalami gejala yang akhirnya dinyatakan positif coronavirus. Awal mulanya, kemunculan coronavirus diduga merupakan penyakit pneumonia karena memiliki gejala yang sama seperti flu pada umumnya. Akan tetapi, virus corona ini mampu berkembang sangat cepat sehingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal organ. Bonus demografi. Bonus demografi bukan merupakan upah ataupun uang, tetapi bonus demografi dapat diartikan sebagai keuntungan, yaitu keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan pada saat bonus demografi adalah yang paling rendah yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah perjalanan penduduk. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi yaitu lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyaknya perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Sebelumnya, sekitar tahun 1997 sampai 1998, Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan krisis ekonomi yang parah pada saat itu. Indonesia kembali lagi mengalami krisis ekonomi pada 2008 sampai 2009, tetapi dampak yang dirasakan oleh Indonesia tidak begitu besar. Namun, pada tahun 2020 ini, Indonesia dikhawatirkan akan mengalami kembali krisis ekonomi untuk yang ketiga kalinya karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan banyak cara untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi tersebut. Mortalitas. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dan tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Kematian tidak hanya terjadi pada usia tua, akan tetapi kematian dapat menimpa siapa saja, baik muda dan tua, bahkan bayi yang baru lahir saja dapat mengalami kematian. Kematian berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat, dan masalah lingkungan. Mati ialah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah adanya kelahiran hidup. Dengan demikian, mati selalu diawali dengan adanya kehidupan. Kondisi Indonesia sebagai negara yang mendapat bonus demografi di tengah ancaman krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bangsa Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi pada tahun 2012 sampai 2028. Hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia saat ini di tahun 2021 telah memasuki dan berada pada masa bonus demografi tersebut. Hal ini akan menguntungkan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila sumber daya manusia terutama usia produktifnya berkualitas. Akan tetapi, kondisi negara Indonesia pada saat ini sedang dalam kondisi terancam terkena krisis ekonomi akibat wabah dari pandemi COVID-19. Akibatnya, Indonesia mengalami banyak kerugian seperti dalam hal sosial,
ekonomi, dan budaya, bahkan meningkatnya angka kematian. Pada segi ekonomi, dampaknya membuat setiap negara harus mengeluarkan kebijakan guna mencegah penularan virus tersebut, mulai dari social distancing, physical distancing, lockdown, dan terkini di Indonesia dibuat regulasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kondisi ini membuat negara Indonesia mengalami berbagai persoalan ekonomi di berbagai sektor, seperti lembaga keuangan di Indonesia pada perbankan, hingga konsumsi rumah tangga yang menurun, ancaman kehilangan pendapatan masyarakat, kebutuhan akan pentingnya biaya kesehatan dan logistik, banyaknya pemutusan hubungan kerja, serta bagi usaha industri kreatif dan rumahan sulit dalam mendapatkan konsumen. Hal ini membuat kondisi di Indonesia sebagai negara yang mendapatkan bonus demografi mengalami kesulitan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi akibat masalah pandemi virus ini. Selain itu, tingkat kematian yang terus meningkat kini menjadikan masyarakat semakin khawatir karena pemerintah akan memberikan waktu lebih lama lagi untuk melakukan lockdown, sehingga semakin banyak para pekerja kesulitan dalam mencari penghasilan karena pemberlakuan yang diterapkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah dalam menangani krisis ekonomi saat pandemi COVID-19. Salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi era bonus demografi ini melalui pemerataan pendidikan dasar bagi seluruh penduduk Indonesia dengan memberikan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP sebesar 1,3 triliun. Pemerataan akses pendidikan dasar, terutama bagi penduduk yang ada di pelosok dan kurang mampu, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Akan tetapi saat ini seluruh dunia, bahkan negara Indonesia, sedang mengalami pandemi virus corona, di mana pandemi ini telah mengancam pertumbuhan ekonomi dunia juga Indonesia. Oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang sedang merancang pembangunan ekonominya melalui bonus demografi, Indonesia harus segera membuat langkah atau skenario guna dapat mengatasi masalah pandemi corona. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah pandemi virus ini, dibutuhkan langkah yang tepat guna mengatasi masalah ekonomi di negara ini. Pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi guna mengatasi masalah akibat yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Di antaranya yang pertama, Presiden memerintahkan seluruh menteri, gubernur, dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kedua, melalui Presiden meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Ketiga, pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Keempat, pemerintah mendorong program padat kerja tunai diperbanyak dan dilipat gandakan. Dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu tetap menjaga jarak aman satu sama lain, dan memakai masker. Kelima, pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Keenam, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak. Ketujuh, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar rupiah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Upaya masyarakat yang menjadi bonus demografi di Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh para golongan generasi muda yang menjadi bonus demografi negara bisa melakukan upaya
guna tetap meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah yang dapat diambil diantaranya, yang pertama, melakukan usaha informal berbasis aplikasi. Yang kedua, memanfaatkan situasi melalui inovasi. Dan yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk berbisnis dan berinovasi. Penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upaya pemerintah dalam penanggulangan berbagai bencana dan keadaan ekonomi yang semakin memburuk di era pandemi COVID-19. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan bencana dan keadaan ekonomi di saat pandemi ini cukup efektif. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah memberikan dukungan peralatan bagi tenaga medis, pembuatan rumah sakit darurat, hingga mengupayakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi, diantaranya melalui peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI, OJK, Perbankan Nasional, dan juga memberikan dukungan insentif di bidang perpajakan, pengurangan lantas impor, serta berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain, meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Hak tentang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Maaf jika ada terdapat kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.